ini langsamnya oke, yang tengah kita bersihkan injeksi. Kita cukup cek CVT saja sama filter udara. Ternyata filter udaranya udah bagus, sudah pernah ganti juga. Tapi bukan bawaan motor ini. Sebenarnya kalau injeksi nggak perlu servis berat banget bang ya. Yang penting rutin ganti oli. Tergantung, kalau emang ada trouble, biasanya kalau ada trouble baru kita cek injeksinya. Tapi kalau nggak ada trouble, gaspol aja, yang lain aja bagian kita yang sensitif soalnya injeksi. Kalau lagi nggak lupa atik, ya gitu dah, namanya elektronik ya, barang-barang elektrik kan begitu, awet-awet, kadang lagi error. Tapi bisa biasanya sih tetap awet. Injeksi mah yang penting bahan bakar juga pasti itu harus fokus ke awal pertama dia masuk itu kan dari bahan bakar atas ya, yang bagus. Kalau bahan bakar jelek ya mungkin awal mula nggak apa-apa 1, 2, 3, tapi kesononya pasti lama-lama udah mampet, udah masalah di mampet di pump semua mampet kan banyak timbal ya, susah sih kalau ngikutin itu. Kadang kalau cek orang kita lihat situasi ya. Selagi masih bisa disemprot kan, makanya ada penyemprotan injeksi itu disemprot bisa. Tapi selagi dia nggak trouble mah nggak usah dibongkar, paling tetap dia kita cek pasang lagi gitu aja, ngikutin kilometer mungkin kalau udah 10.000 15.000 ganti busi, filter udara ganti aja. Kalau injeksi nggak apa-apa mah nggak usah disemprot. Kadang yang bisa semprot itu malah tambah ini karena posisinya mau jadi mampet. Sama ngeriset aja, ngecek aja begitu. Udah ada kalian lain apa nih? Yang banyak sih metriknya CVT sih emang yang paling CVT yang bikin orang agak-agak gimana gitu. Kok ada yang aneh tuh motor nggak enak, ternyata gedek. Kan bahasa orang kan penyampainya beda-beda. ya. Bahasa nggak enak tuh belum tentu mesinnya nggak enak, ternyata bagian CVT nggak enak. Cuman kalau bisa nih jangan sampai kena sabun aja. Biasanya penyakit di sini nih banyak kerak, korosi sabun, sisa-sisa nempel ke dalam, jadi remnya magel, jadi ganti seal dia mahal ya, keluarin duit. Jadi bagusnya nggak usah disabun ya. Ya dilap pakai air biasa. Air biasa aja ya. Sabun yang bagian tertentu aja. Bersih cuma kesep semua jadinya. Jadi yang kelihatan bersih belum tentu bagus bang ya. Iya, karena nyempil akhirnya kotorannya itu kesep jadinya ya. Ntar efeknya. Kok motorku magel remnya, ternyata ganti ini banyak kerak itunya. Kali ya ketimbang 50.000 doang dibanding ntar urusannya jutaan, urusan mesin. Kita mending ganti oli sebulan sekali lebih aman. Tapi tergantung, kalau emang jarang dipakai ya 2 bulan, atau bener-bener jarang dipakai ya. Sering dipakai bang pasar. Nah gitu dong, nggak apa-apa. Pokoknya kan beda kalau yang sering dipakai itu kan ketahuan. Motor nggak pernah berhenti. Mungkin maaf nih kalau mau cari ojek online tuh harus tuh paling kan malah dia malah sebulan 2 kali kalau ojek online kalau benar-benar aktif. Iya siap. Tuang dulu dengan oli botol jin. Lagi sepeda, musim sepeda. Ini lagi booming mekanik sepeda nih. Kita tuang, ini olinya warna merah. Ternyata settingan oli beda. Bahaya settingan olinya, settingan oli 2 tak. Tapi fungsinya sangat bermanfaat buat matic. Yang penting lu kena motor dia aja. Hah? Kita rekam lagi guys. Sorry rekam. Kita harus dulu. Kita
Saya tidur di alasin, ini segitiga pelan-pelan, dan di sini ada kecoa. Oh tidak. Cool. Kita hanya mengecek, kita hanya mencuci pendel saja karena berisik sekali pendelnya. Rata-rata berisik yang Vario 125, Vario 150, apalagi ini pendel kilometer 5.000 udah mulai nggak enak dia. Belum waktunya ganti sih, cuman dia udah kering. Ya nggak tahu apa dari kualitas dari Hondanya atau gimana, memang pasti suaranya kalau pagi kalau langsung kesret gini aja nih, bawahnya kering. Mungkin kita bongkar, kita cuci aja pakai alkohol atau pakai air sabun, udah tapi lumayan lah, jadi dia lebih adem. Kalau disemprot pakai alat semprot kelihatannya lebih kurang efisien karena dia tertutup baru jadi kotor mana-mana. Beda sama mobil kan kelihatan dari di luar, dia bisa kebuang. Kalau ini malah kebuangan di sini aja, nggak bisa keluar. Lebih baik kita cuci biasa aja bang ya. Kalau nggak kita pakai alkohol, lebih efisien, lebih steril. Mungkin nggak kena corona juga ini pendel gitu. Terakhir kita bongkar kilometer berapa itu Pak ya? Pokoknya terakhir 7.000 kotor lagi. Makanya banding kalau di Jakarta ini CVT deh, kalau Matic kita fokuskan sama oli mesin. Yang kedua filter udara. Dan selanjutnya kalau memang jalan dengan waktu berjalan sampai kilometer banyak, baru cek busi, cek led. Kalau memang udah kotor, bersihkan full pump, cek injeksi semua. Terus biasanya tergantung pemakaian dan tergantung si empunya yang pakai bahan bakar tersebut apa. Kalau pakai yang turbo mungkin nggak pernah dibongkar, injeksinya lebih awet. Tergantung koteknya juga ya, maaf. Tergantung masing-masing empunya motor. Mungkin kalau memang dia mau enak, ya mungkin pakai turbo. Kalau mau yang standar saja pakai standar bensin, tapi ya ntar efeknya ntar. Kita kalau pakai turbo saat ini mahal, soalnya ntar perawatannya mungkin lebih murah ya, lebih irit bang ya. Nggak terlalu bongkar banyak. Kalau yang dianjurkan tempat timbal sebagai motor karena manusianya aja yang nekat. Kalau bisa dipakai air mungkin bisa hidup, malah mungkin pakai air kan. Ya kita kalau keadaan Jakarta juga nggak bisa pungkirin. Apalagi sekarang zaman susah, apa-apa serba mahal dan susah dan pokoknya dari gara-gara corona jadinya dari kolor molor gitu ya. Itu teman-teman checking harus ganti, kita cek dulu, kita bersihkan. Kalau memang ganti ya ganti, kalau enggak ya kita diakalin. Tapi kita bisa menjelaskan kekurangan dan kelebihan, mau diakalin bagaimana, apa pakai yang biasa bagaimana. Itu teman-teman. Tapi konsep belum. Ya ini seperti apa roller gitu kan ya. Ini bagus, cuman kenapa dia kering bahannya karena makan musim kemarau. Gimana?
lebih adem lah. Kita aja kalau mandi jadi seger gitu aja. Mungkin lebih setiap servis kita bongkar ini terus candlenya digituin terus mungkin lebih adem terus kali. Tapi penghati-hati ya, kalau bongkar bosnya ini jadol, mungkin kita bisa tahu aja cara mengencangkan baut sesuatu yang bagian CVT. Bagiannya nggak usah diapa-apain nih, derajat standar. Kalau mau pakai mangkok ini aja nih, rollernya jadi agak Naik ya. naik nih. Ininya kan kelihatan tebal, ditipisin dikit lah, ini dikit. Ini keroknya tetap tapi ini landainya dikit, jadi pas dia gini langsung dia agak ke bawah dikit. Udah lumayan, top speednya udah dapet. Nggak usah terlalu ekstrim ini aja cukup. Ini ternyata tidak ada selahannya, jadi harus hati-hati bagian tombol starter dan aki. Kalau nggak boleh error, nyengir dia, diam di tempat nggak bisa ngapa-ngapain. Kunci. Oke. Harus safety bagian tombol starter dan aki. Karena motor berikut tidak ada selahan. Selahannya diurusin sama dealer Honda. Capek bikin ini kali. Kita bikin batu aktif dulu. Oke, kita pemasangan. Dia nggak ada teman. Masih 7.000 kilo, bahan bakarnya turbo coy, bersih. Gue tuh kayak mulu kalau pembelasan tahu kita pijat di atas ya kan. Langsung Susah kalau modul mah ya kan? sempet sih gua mas. Karena ini motor masih 7.000 kilo, bahan bakarnya turbo coy, bersih. Gue tuh kayak mulu kalau pembelasan tahu kita pijat di atas ya kan. Langsung Susah kalau modul mah gitu
Ini kalau Honda ada ini nggak Pak? Ada sensor kayak NMAX gitu, ada kedip-kedipnya gitu Pak. Kalau waktu pergantian oli gitu, ada pemberitahuannya. Oh, kalau pemerintah kalau oli itu ada tulisan itu yang oil change. Ini oli change. Iya, itu harus di setting sih. Oh gitu. Iya, ada settingan cuman gue lupa. Oh gitu. Nanti Lupa. dia akan hilang. Jadi kita bisa setting kelipatan 500 kalau nggak salah. Oh gitu. 500, 1000, 1500. Nggak bisa di reset dari sini. Bisa dari situ. Dari situ. Trip A, trip B, trip. Cuman harus sama yang tombol set itu harus dipencet. Cuman gue lupa. Lalu. Ini total. Total. Ini Ini trip kali A. ya? Bukan. Ini. Itu trip B. Iya, ini 3000. Enggak, ini trip B ini kalau kita mau ngecek penggunaan sih. Ini kan ini. Jadi kalau buat setting itu ini dua-duanya. Jadi ini dua-duanya pencet. Nah, ini kan ganti jam. Nah, ini ganti ini. Tekan terus. Nah, ini. tekan terus. Enggak, tar dulu. Nah, ini mau kelipatan berapa? Wah, kok ditambahin? Iya, dia mau udah berapa tuh? Oh, gitu. Nanti kalau udah Terus nongol 1000, chain. ya kalau Oh, udah iya. 1500 kilo dari yang Dia sekarang, nongol. dia akan nongol Lu biasanya dikasih 1000. 1500. Oke, udah siap.